jumpa lagi dengan Bu Vero. Kemarin kita sudah berkenalan ya, hanya saja melalui Google Classroom. Nah, kali ini Ibu akan kembali mengajar kalian masih tentang teks deskripsi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, apakah kalian sudah melakukan perenungan sebelumnya? Baik, sudah ya. Nah, semoga Tuhan selalu menyertai kita, selalu memberikan kita kesehatan, dan membimbing kita dalam melakukan pembelajaran secara daring atau online. Nah, masih semangat ya? Baik, kalau semangat, mari kita lanjutkan materi kita tentang teks deskripsi. Nah, pertemuan kita yang terakhir, kalian sudah mengerjakan tugas yang kedua. Ibu sangat mengapresiasi kalian karena telah mengerjakan dengan baik. Ibu akan membahas, akan mengulas apa yang sudah kalian kerjakan. Kalian sudah membuat kalimat deskripsi dari 4 teks yang ada di buku Paket Bahasa Indonesia Kementerian dan Kebudayaan. Apa yang sudah kalian tulis? Kalian sudah betul menunjukkan kalimat deskripsi. Ibu akan membahas apa yang kalian kerjakan di buku paket halaman 6. Kalian diminta untuk menyebutkan objek yang kalian deskripsikan, dan yang kedua adalah tujuan dari kalian mendeskripsikan objek tersebut. Jawaban kalian bagus-bagus, Ibu sangat bangga. Kalian betul menjawab. Yang pertama, objek yang dideskripsikan adalah Pantai Parangtritis. Objek yang kedua adalah ayah. Objek yang ketiga adalah ibu. Objek yang keempat adalah kelinci kesayangan. Semua sudah betul ya, Ibu sangat mengapresiasi. Lalu, tugas yang kedua yang ada di bawahnya adalah tujuan dari mendeskripsikan objek tersebut. Yang pertama, sebagai contoh yang ada di buku paket adalah mendeskripsikan, menggambarkan keindahan dari Pantai Parangtritis. Yang kedua, betul, menggambarkan sosok ayah yang menjadi teladan. Yang ketiga, menggambarkan ibu yang hebat. Yang keempat, yang terakhir adalah menggambarkan kelinci kesayangan. Semua sudah betul dan mendapatkan nilai baik. Ibu pesan untuk yang belum mengirimkan di Google Classroom, segera mengirimkan foto di Google Classroom. Jika kalian masih mengirimkan lewat WA, Ibu tetap akan menilai. Hanya saja segera dikirimkan melalui Google Classroom agar semua nilai dapat direkap dengan baik. Jangan lupa ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang teks deskripsi. Hari ini kita akan belajar strukturnya, pengembangan struktur, dan kaidah kebahasaan. Dan yang terakhir, kita akan belajar untuk mencari setiap bagian-bagian dari objek yang dideskripsikan. Sudah siap? Baik, yang pertama, struktur teks deskripsi. Ada 3. Kalian bisa melihat yang ada di modul yang sudah dibagikan. Yang pertama apa? Gambaran umum atau mengidentifikasi objek. Yang kedua, mendeskripsikan bagian. Yang ketiga, simpulan atau kesan. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, identifikasi atau gambaran umum. Maksudnya apa? Artinya, apa yang ada di awal sebuah objek yang dideskripsikan berupa ulasan-ulasan atau kalimat-kalimat yang masih umum. Contoh, apa? Lokasinya di mana? Namanya apa?
tempatnya seperti apa, arahnya mata anginnya di mana. Kalian bisa melihat teks deskripsi Pantai Parangtritis yang ada di buku paket kalian masing-masing. Nah, di paragraf pertama yang menunjukkan arah mata anginnya, jarak lokasinya, tempatnya di mana adalah gambaran umum atau identifikasi. Lalu kita masuk ke struktur yang kedua. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Bagian-bagian apa saja sih yang harus dituliskan untuk menunjang teks deskripsi atau objek yang ingin kalian deskripsikan. Kalian jika ingin mendeskripsikan pantai, kalian bisa menulis lingkungannya bagaimana, situasinya bagaimana, pantai itu dibatasi dengan apa. Nah, kalian bisa lihat di paragraf kedua dan paragraf ketiga. Baik, Ibu lanjutkan yang terakhir, simpulan atau kesan. Artinya, kalian bisa menyimpulkan atau memberikan inti dari teks deskripsi atau objek yang kalian deskripsikan. Kalian juga bisa memberikan kesan ketika kalian sudah pernah berkunjung ke tempat itu atau sudah bertemu dengan sosok yang kalian deskripsikan. Kalian bisa lihat masih dalam teks deskripsi Pantai Parangtritis di paragraf terakhir atau paragraf 4. Penulis mendeskripsikan Pantai Parangtritis dengan memberikan kesan. Kesan ketika mereka di sana atau penulis ke sana melihat banyak anak-anak yang bermain, orang tua menikmati hembusan angin, dan banyak aktivitas yang masih bisa dilakukan. Jelas ya untuk struktur? Mari kita lanjut ke pengembangan struktur yang berada di deskripsi bagian. Deskripsi bagian seperti yang kalian ketahui tadi yang sudah kita pelajari adalah betul mendeskripsikan bagian-bagian yang ingin kalian ulas lagi, kalian berikan informasi tambahan lagi. Itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ketika kalian ingin mendeskripsikan tentang ruangan-ruangan yang ada, kalian bisa masukkan ke dalam deskripsi ruang. Misalnya, kalian berkunjung ke Taman Mini Indonesia, lalu kalian masuk di Kebudayaan Irian Jaya. Di Irian Jaya ada ruang ini, ruang itu, lalu kalian deskripsikan di sana ada apa. Itu masuk dalam deskripsi ruang. Lalu kita masuk yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objeknya. Misalnya saja, kalian ingin mendeskripsikan tentang laut tadi Parangtritis. Nah, kalian mendeskripsikan ombaknya seperti apa, langitnya bagaimana, atau pasirnya hitam atau putih. Nah, itu termasuk dalam bagian betul berdasarkan bagian-bagian objeknya. Yang ketiga, kalian mendeskripsikan berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Misalnya, kalian ingin mendeskripsikan sebuah pertunjukan tari. Nah, kalian bisa mulai dari persiapan penarinya seperti apa, alat-alatnya apa yang dipersiapkan, lalu pertunjukannya untuk apa, apakah hanya untuk lomba atau latihan, sampai akhir dari pertunjukan itu selesai. Jelas? Baik, kalau jelas Ibu lanjutkan yang keempat, berupa pemfokusan, deskripsi bagian pemfokusan. Kalian ingin lebih menonjolkan, memfokuskan di bagian apa? Nah, misalnya saja kalian mendeskripsikan tentang perpustakaan. Di modul kalian sudah ada contohnya ya. Di perpustakaan kalian ingin lebih menonjolkan di bagian ruang bacanya. Kenapa kalian di situ? Pertama, mungkin karena nyaman, suasananya hening,
kondusif. Lalu warnanya, cat warnanya mungkin kalian suka, atau ada jendela yang bisa melihat di pemandangan luar. Nah, artinya kalian ingin memfokuskan ke satu bagian. Sampai di sini jelas? Baik, sudah jelas. Baik, Ibu akan melanjutkan materi yang terakhir untuk pertemuan kita hari ini adalah tentang penggunaan bahasa teks deskripsi. Ada 10 bagian, kalian bisa melihat di layar sebelah. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Maksudnya bagaimana? Nah, ketika ada kalimat dia orang yang baik, nah, maka konkretnya orang baik kalian sebutkan lagi. Dia baik karena dia ramah, suka membantu, suka tersenyum, menyapa orang lain, tutur katanya lembut, dan sebagainya. Kalian harus merinci lebih dan lebih tentang kata orang baik itu. Jelas? Baik, kita lanjutkan yang kedua, yaitu penggunaan kalimat menggunakan cerapan panca indera. Misalnya, apa yang kalian deskripsikan, objek deskripsi kalian itu, kalian ingin mengungkapkan apa yang kalian lihat. Misalnya masih tentang pantai. Kalian pernah berkunjung ke Pantai Kartini. Yang kalian lihat apa? Oh, pantainya bersih, pantainya berwarna, pasirnya berwarna hitam. Lalu apa yang kalian dengar? Nah, panca indera yang kedua adalah telinga. Apa yang kalian dengar? Betul, suara deburan ombaknya. Lalu, apa yang kalian rasakan? Panca indera apa ini? Kulit, udaranya segar. Jelas? Baik, jelas. Yang ketiga, penggunaan kata dasar yang berubah. Ada imbuhan me, lalu berubah. Contohnya yang ada di modul kalian, memesona. Kata dasarnya apa? Kuncinya adalah di kata dasar. Pesona, betul. Pesona jika ada imbuhan men akan berubah menjadi memesona. Jadi kalian harus belajar lebih dalam tentang betul kata berimbuhan. Jelas sampai di sini? Kita lanjut yang keempat. Ada sinonim. Sinonim itu apa? Betul, kata yang memiliki makna sama. Ya, kita lanjutkan yang kelima. Penggunaan bahasa yang kelima adalah adanya kata depan untuk objek deskripsi. Kata depan misalnya apa? Di, ke, dari, pada. Contoh di apa? Di pantai. Contoh ke mana? Ke meja, ke warung, dan masih banyak lagi. Kalian juga bisa mencari contoh untuk kata depan, dari, dan pada. Ibu akan melanjutkan penggunaan bahasa yang keenam, yaitu adanya kata khusus. Nah, misalnya katanya adalah indah, tapi kalian ingin mendeskripsikan tentang wajah seseorang, maka kata indah ini diubah menjadi cantik. Wajahnya cantik. Atau kalian ingin mendeskripsikan perilakunya, maka kata indah ini kalian ubah menjadi elok perilakunya. Sudah jelas? Baik. Kita lanjutkan ke penggunaan bahasa yang ketujuh. Adalah adanya kalimat tunggal. Kalimat tunggal maksudnya apa? Yang hanya terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Sudah menjelaskan deskripsi dari suatu objek. Subjeknya apa misalnya dalam modul kalian adalah kami. Lalu predikatnya adalah mendengarkan, objeknya adalah suara ombak. Kita lanjut ke penggunaan bahasa yang ke-8. Penggunaan bahasa yang ke-8 ini adalah kalimat bermajas. Maksudnya adalah majas ini bahasa-bahasa yang
dimasukkan untuk menunjang atau menambah keindahan dari objek yang kalian deskripsikan. Ada bermacam-macam majas. Yang pertama, majas personifikasi. Apa itu majas personifikasi? Majas personifikasi adalah majas yang menganggap benda-benda mati itu seolah-olah hidup. Contohnya apa? Pena menari-nari di atas kertas, angin laut mengelus wajah, dan masih banyak contoh lainnya. Lalu yang kedua ada majas simile atau perumpamaan. Majas ini menggunakan kata-kata perbandingan. Misalnya, wajahnya seperti rembulan, cantik sekali, dan masih banyak contoh lainnya. Lalu yang ketiga adalah majas metafora. Majas metafora ini memberikan ungkapan secara langsung menggunakan pemakaian kata atau kelompok kata yang bukan makna sebenarnya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalimatnya tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Contoh, Ani adalah anak semata wayang. Apa maksud semata wayang? Betul, anak tunggal, tidak mempunyai kakak ataupun adik. Semata wayang di situ mewakili anak tunggal. Karena mata wayang hanya dilihat dari satu sisi, artinya hanya memiliki satu mata. Jelas? Baik, kita lanjutkan. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu majas hiperbola. Artinya majas atau gaya bahasa yang melebih-lebihkan keadaan sebenarnya. Contoh, suaranya mengguntur, membelah angkasa. Tidak ada yang mempunyai suara yang sampai membelah angkasa. Itu hanya melebih-lebihkan. Atau sampahnya sudah menggunung, sampahnya banyak sekali. Jelas? Nah, yang kesembilan, penggunaan bahasa yang kesembilan adalah adanya konjungsi atau kata sambung. Artinya antar kata dengan kata supaya berkesinambungan menggunakan kata konjungsi ini. Contohnya apa? Ada dan, juga, apalagi, karena, atau, dan masih banyak lagi. Yang terakhir adalah penggunaan kata sifat. Artinya apa? Yang menunjukkan keadaan dari objek yang kalian deskripsikan. Contoh kata sifat adalah meriah, rajin, malas, baik hati, kurang pandai, kurang sopan, dan masih banyak lagi. Sampai di sini jelas? Baik, Ibu rasa kalian sudah memahami semua materi teks deskripsi ya. Nah, kali ini tugas kalian mudah sekali. Silahkan buka modul kalian masing-masing. Di bawah materi ada teks Taman Mini Indonesia Indah. Nah, mari kita belajar bersama tentang cara membuat struktur atau penggunaan bahasa dari teks Taman Mini Indonesia ini. Tugas kalian hanya satu, menuliskan apa yang sudah Ibu bacakan atau Ibu pelajari atau Ibu berikan ulasan tentang Taman Mini Indonesia Indah ini, baik struktur, penggunaan bahasanya, pengembangan bagiannya. Kalian menuliskan di buku tulis masing-masing. Hanya menuliskan ulasan yang Ibu berikan. Artinya kalian hanya menyalin kata-kata dari Ibu. Jelas? Nah, tugasnya untuk pelajaran kalian saja, untuk kalian bisa pelajari di rumah untuk pertemuan selanjutnya. Tidak perlu dikirimkan ke Google Classroom atau WA ya. Sudah paham?
Selamat menulis. Masih semangat belajar. Sampai jumpa. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.